Shalom Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat semua tim yang melayani. Dari luar hingga dalam, kita semua dilayani mereka dengan luar biasa. Karena ada koordinatornya yang luar biasa di tempat ini. Boleh dong beri tepuk tangan. Saya ditanya butuh apa lagi? Tinggal saya sebut aja butuh apa. Tapi itu antara kami berdua aja nanti. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Kita lebih dari? Kita lebih dari? Kita lebih dari? Coba tepuk yang sebelah kirinya. Kita lebih dari pemenang. Tepuk balik lagi, jangan loyo ya. Iya dong, namanya juga pemenang. Jadi kita tahun ini tema kita adalah lebih dari pemenang. Jadi kalau di sini ada beberapa orang juara atau beberapa orang pemenang, kita lebih dari itu. Luar biasa nggak? Haleluya. Jadi sahabat terkasih, saya ditanya kenapa gerakan 5.000 kita itu hanya 5.000. Ini UMR naik terus. Ya kan, gaji naik terus, penghasilan naik terus, kok gerakan sosialnya hanya 5.000. Jadi saya mewakili tim sosial. Per hari ini kita sudah menghandle kasus yang ke-58. Kenapa kita gerakan 5.000? Karena kita punya wacana, walaupun hanya 5.000, setiap orang bisa menabur. Setiap orang bisa ambil bagian. Bahkan sampai anak-anak pun mereka bisa ambil bagian. Mau yang pelajar, mau yang anak-anak, dengan uang jajannya mereka bisa menabur. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang sudah bisa kita lakukan melalui gerakan 5.000 ini. Terus ada yang nanya, bagaimana kalau sekarang gaji saya udah 10 juta? Oh enggak masalah, 5.000 kan tinggal dikali aja. Mau kali 10 ya jadi 50.000, mau kali 100 ya jadi 100.000 gitu ya. Jadi enggak ada batasan untuk menabur. Dan kita juga ada kerjasama dengan jemaat di tempat ini yang sebagai donatur tetap. Kita sudah mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Ada 4 orang hamba Tuhan yang ada di pedalaman, jadi kita dukung mereka per bulan ini udah masuk bulan keempat, kita akan dukung sampai 2 tahun. Karena kita tahu kehidupan hamba Tuhan yang di daerah pedalaman, saya merasa mereka luar biasa. Ya, mereka mau mengorbankan hal-hal yang di dunia untuk mau melayani ke pedalaman. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk kasih, mau 5.000 US, boleh, saya nggak tolak. Jadi kembali lagi ke tema kita tahun ini. Tema tahun kita hari tahun ini adalah lebih dari pemenang. Namun pertanyaannya, untuk menjadi pemenang, apakah hanya sekedar kita teriak-teriak? Apakah kita hanya sekedar, saya pemenang, saya pemenang? Apakah hanya dengan cara itu kita bisa jadi seorang pemenang? Saya khawatir, malah jadi sebaliknya. Untuk itu malam ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya beri tema di sore hari ini adalah bersama Allah atau berhala. Boleh kita sama-sama sebut bersama Allah atau berhala. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya,
kok bersama Allah atau berhala? Temanya pendek. Bersama Allah atau bersama berhala. Bapak Ibu, hari-hari ini saya dikejutkan. Ada orang yang sudah menjadi orang Kristen, walaupun dia sudah lama menjadi orang Kristen, tapi dia bisa loh ke tempat dukun. Ada nggak? Kalau di Mazmur 21 saya harap nggak ada ya. Mungkin nggak ada yang ngaku ya. Iya, Bapak Ibu, ada orang pergi ke dukun. Atau mungkin Bapak Ibu bilang, oh enggak, saya sekarang enggak menyembah berhala. Boleh saya tanya Bapak Ibu, ada yang bawa Alkitab hari ini? Ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa handphone? Yang tidak bawa handphone? Kayaknya semua pada bawa handphone ya. Ya tepuk sebelah kirinya. Bro, ada isi Alkitab enggak handphonenya? Tepuk balik lagi. Kamu? Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin hari-hari ini kita tidak menyembah yang lain. Tapi saya khawatir juga, handphone ini menjadi keterikatan kita. Seberapa banyak daripada kita, kalau enggak bawa dompet hari ini, dia tidak terlalu masalah. Betul Bapak Ibu? Kalau tidak bawa dompet tidak terlalu masalah. Tidak bawa uang? Ada sebagian orang tidak terlalu masalah. Tapi kalau tidak bawa handphone? Oh bisa masalah. Karena kemarin handphone saya nggak tahu silent atau apa. Istri saya telepon, saya nggak ngangkat saya. Nggak tahu, bisa jadi masalah nggak? Oh bisa jadi masalah. Ayo kita baca firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya beri tema seperti ini? Saya khawatir. Kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama, kok kita tidak bisa jadi pemenang terus? Jangan-jangan ada berhala dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ada berhala dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini disampaikan Allah kepada Musa. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Mesir, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Karena mereka menjadi budak orang Mesir. Jadi budak itu tidak enak. Kalau zaman dahulu yang namanya jadi budak, kalau sudah dijual, mau diapain oleh tuannya aja boleh. Ya, mau diapain oleh tuannya aja boleh. Sama seperti bangsa Israel waktu itu. Mereka diperbudak orang Mesir. Berapa lama? 400 tahun lebih mereka berada di tempat itu Bapak Ibu. Makanya luar biasanya Allah kita adalah Allah yang berbicara melalui sejarah manusia. Jadi kita bisa belajar. Untuk itulah kita yang ada pada zaman modern ini, di zaman ini, kita tidak perlu lagi mengulangi apa yang mereka lakukan. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh itu firman Tuhan kan disampaikan kepada Musa. Itu kan udah berapa ribu tahun yang lalu. Kami ini tidak ada di Mesir. Ya mungkin Bapak Ibu bisa berkata begitu. Tapi saya ada satu kesaksian. Boleh saya bawa anak komsel saya boleh maju ke depan. Pak Ajung boleh maju ke depan Pak Ajung. Ya beri tepuk tangan dong.
Jadi ini salah satu anak komsel saya. Waktu saya akan menangkan dia, itu hampir setahun saya makan dekat dia. Betul Pak Jung ya? Betul. Jadi hanya pingin dekat dia, saya kalau makan pagi saya sengaja pesan makanan di tempat itu. Jadi tempat dia saya sambil makan, ngobrol-ngobrol. Hampir 1 tahun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah dia ikut Tuhan? Apakah dia ikut Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Dia lebih suka ikut yang lain. Dan yang terjadi, apa yang terjadi mungkin boleh disampaikan bro? Bangkrut. Terus apa lagi bro? Selain bangkrut apa lagi? Kios disita. Jadi tempat jualannya disita. Masih ada lagi bro? Enggak ada lagi. Kayaknya masih ada terikat yang lain ya. Ada berhala lain kayaknya ya. Ada ngobat juga ya. Jadi sampai ngobat juga dia. Judi juga. Judi juga, ngobat juga. Habis ya bro ya. Jadi waktu itu habis semuanya. Dan kami kunjungi ke rumah dia, saya heran kok tokonya udah tutup. Ke rumah dia kok nggak pulang lagi. Sudah nggak berani pulang rumah dia. Minggu keduanya saya ngajak adik saya, ngajak orang tua saya, kami kunjungi lagi ke rumah dia. Ketemu nggak waktu itu? Yang pertama enggak ketemu. Yang kedua baru ketemu ya. Jadi habis itu kita doakan, kita mulai ngajak dia, ya kita komsel, lalu ke gereja. Akhirnya dibaptis. Sudah berapa tahun bro dibaptis? 20 Mei 2014. Ya tepuk tangan dong. 20 Mei 2014 dia hafal loh. Saya aja lupa saya kapan dibaptis. Iya soalnya saya dibaptis di kamar mandi saya. Di bak kamar mandi saya di WC. Itu aja yang sangat berkesan bagi saya. Kalau sekarang enak ya pakai baju putih, ada tanah salib di kolam renang. Waduh luar biasa. Saya di ukuran kamar mandi saya kecil, 1 kali berapa, baknya kecil, nyemplung di sana. Tapi keluar dari sana saya makin ganteng loh. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis, ayo. Kalau mau lebih ganteng, lebih cantik, ayo dibaptis. Ya, jadi habis. Sekarang gimana bro? Kehidupannya bro? Lebih bagus. Tokonya gimana sekarang? Bersama dengan Tuhan. Wow, lebih bagus bersama Tuhan ya. Mau ikut yang lama lagi nggak? Enggak mau. Nggak mau dia. Sekarang tokonya gimana? Itu masih sewa atau beli sekarang? Sekarang beli. Boleh dong tepuk tangan buat Allah kita. Oke bro, silakan bro. Nggak apa-apa mic-nya bawa pulang. Jadi Bapak Ibu, saya hanya kasih contoh. Kenapa waktu kios dia disita, dia terlilit utang sangat banyak. Dan waktu saya mentorin dia, saya hadapi banyak preman. Kenapa? Preman datang mau ribut lah, padahal dia udah mulai mau hidup yang baru. Maksud saya apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu tidak hidup di zaman Mesir itu. Mungkin Bapak Ibu tidak hidup di zaman Musa. Tapi kalau kita mau lihat ke belakang, kalau kita terikat dengan hal-hal yang bukan daripada Allah, kita terikat yang namanya game, kita terikat yang namanya wanita, bukan istri kita ya. Kita terikat dengan judi, kita terikat dengan dukun, kita terikat dengan orang pintar. Bapak Ibu, bukankah kita sudah memberhalakan itu? Jadi pengertian berhala bukan hanya yang seperti kita bayangkan. Berhala artinya engkau dirimu lebih fokus pada sesuatu, engkau mentuhankan sesuatu lebih daripada Allah. Jadi kalau hari ini handphonemu lebih penting daripada doa, handphonemu lebih penting daripada Tuhan, saya khawatir. Jangan-jangan engkau sudah terikat dengan handphone ini.
Apalagi, atau hari-hari ini engkau cari nimbun uang. Sampai nggak ada waktu ke gereja, nggak ada waktu untuk anak-anak, nggak ada waktu untuk berdoa. Alasannya sibuk. Saya khawatir engkau sudah memberhalakan uang. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian berhala adalah engkau mentuhankan sesuatu lebih daripada Tuhan. Secara tidak langsung kita sudah terikat. Secara tidak langsung kita sudah menyembah berhala. Dan kita baca Tuhan mengingatkan bangsa Israel, kenapa mereka ada di perbudakan di Mesir. Karena Tuhan jijik melihat kehidupan mereka. Tuhan menyerahkan keinginan mereka. Lu mau menyembah Allah yang lain? Silakan. Silakan. Lu coba aja dengan Allah yang lain. Ya seperti kesaksian brother kita. Lu mau ikut yang lain? Oh ya silakan, monggo. Tuhan gak maksa kita. Lu ikut aja. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, yang namanya engkau terikat dengan berhala, ada saatnya engkau pasti hancur. Cepat atau lambat engkau pasti hancur. Ini adalah salah satu contoh teman saya. Bagaimana dengan saya yang berdiri di tempat ini? Waduh, kalau mau diceritakan mungkin lebih banyak lagi mungkin. Sama. Waktu hari ini kita udah percaya kepada Tuhan, artinya Dia sudah membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Jadi dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhanku. Tuhan tidak suka. Next. Ini dikatakan apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Allah memberikan perintah supaya bangsa Israel jangan menyembah patung-patung. Jangan menyembah berhala-berhala. Allah punya visi, Allah punya misi. Melalui Adam dan Hawa, mereka gagal. Lalu dipilihlah bangsa Israel untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya, untuk menunjukkan bagi bangsa yang lainnya, bahwa ini loh Allah yang harus disembah. Jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah patung berhala. Jadi inilah peringatan Allah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, saya sangat khawatir, benar-benar saya sangat khawatir. Makanya saya belajar. Waktu sama istri atau kita makan bareng-bareng, saya belajar untuk handphone enggak dilihat. Simpan. Saya belajar seperti itu. Waktu cas handphone saya biasakan untuk biar dia cas, saya enggak mau lihat handphonenya dulu. Kenapa Bapak Ibu? Anda tahu handphone ini informasi apa aja bisa masuk. Betul Bapak Ibu? Saya pernah sekali saya download aplikasi untuk bikin ini slide. Waktu saya lagi duduk, saya sekali buka slide-nya, yang keluarnya yang lain. Yang keluarnya yang bahenol. Saya ampun-ampunannya mau larikannya. Padahal bukan kita yang mau loh. Saya pikir, waduh kalau jemaat belakang lihat nih, waduh ini pendeta lihat film porno nih. Bahaya nggak? Bahaya Bapak Ibu. Kadang-kadang iklan itu kita nggak bisa larang dia masuk, dia bisa masuk sendiri. Jadi maksud saya apa Bapak Ibu? Kalau kita ada aplikasi firman Tuhan, ayolah, ada waktu senggang, baca. Bapak Ibu, setiap kali saya mau maju ke depan ini, saya mau khotbah, Bapak Ibu boleh tanya istri saya lah, apa yang saya lakukan. Tapi waktu saya baca firman Tuhan itu, saya baca terus, saya dapat hikmat-hikmat yang baru. Saya dapat pengertian-pengertian yang baru. Makanya firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita Bapak Ibu. Mungkin hari ini engkau sudah berjalan, sekian tahun engkau berjalan, engkau merasa kok seperti jalan saya kok tidak benar ini. Kok sepertinya saya semakin parah. Kok ikut Tuhan kok saya
kok kayaknya kasihan banget gitu loh. Padahal Tuhan sudah berjanji, Dia sudah membawa kita dari kegelapan, dari perbudakan. Apa sih yang menjadi perbudakan? Mungkin kita diperbudak dengan kemiskinan. Bisa Bapak Ibu? Ya. Diperbudak apa lagi? Banyak hal. Saya khawatir, jangan-jangan kita memberhalakan yang lain. Next. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu, mungkin hari ini Anda bisa ngomong, oh ikut Yesus itu gampang, mengaku percaya dibaptis. Aduh, setiap orang bisa lakukan, betul Bapak Ibu? Setiap orang bisa lakukan ya, mengaku kita terima Yesus, oke kita udah diselamatkan. Kadang-kadang saking gratisnya keselamatan itu, kita tidak menghargai keselamatan itu. Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, mungkin ada yang punya cerita bagaimana harus berjuang untuk mendapatkan pasangannya. Ya saya lebih gampang, saya ceritalah saya bagaimana saya mendapatkan istri saya. Saya orangnya tipenya cemburu level 10. Ya, kenapa? Karena kalau saya sudah mencintai seseorang, saya cinta mati. Ya, saya bayar harga Bapak Ibu. Istri kerja waktu itu datang barang bisa sampai jam 2 subuh. Saya nongkrong, saya temanin. Supaya apa? Supaya saya bisa mendapatkan perhatiannya. Supaya saya dapat cintanya. Makanya waktu pacaran kami ribut terus. Kenapa ribut terus Bapak Ibu? Iyalah, saya mati-matian temanin dia, sekali malam minggu keluar sama cowok lain. Tapi bukan pacar dia ya, cowok lain sama itu abang dia punya teman. Saya malam minggu saya gigit jari Bapak Ibu. Sakitnya itu sakitnya bukan main Bapak Ibu. Kenapa? Kita cemburu. Walaupun dia nggak pacaran sama dia. Kenapa? Karena saya mengingini istri saya. Saya pingin dia menjadi milik saya. Bapak Ibu kalau ada suamimu tidak cemburu sama istrinya, istrinya mau jalan sama laki-laki lain, oh enggak apa-apa. Atau pacarnya mau jalan-jalan sama laki-laki lain, oh enggak cemburu, kita modern kok. Atau istrinya dibawa orang, oh biasa kan modern sekarang. Enggak usah cemburu. Saya khawatir Bapak Ibu. Saya khawatir cintanya seperti apa. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana? Dia menginginkan kita dengan cemburu Bapak Ibu. Harganya berapa? Bapak Ibu, waktu saya pacaran dengan istri saya, waktu di Galah Herang, dia ulang tahun, saya kasih kalung itu, kalau enggak salah masih imitasi. Tahu nggak apa yang terjadi? Istri saya, pacar saya, nangis dia Bapak Ibu. Apa? Imitasi. Saya masih pakai motor Honda Grand KB 4891. Motornya masih ada hari ini. Oh ya, kenapa? Kita mengingin dia dengan cemburu. Kita mau melakukan segala sesuatu biar dia senang. Kita mau melakukan sesuatu biar dia enak. Biar dia bawa bersama-sama dengan kita. Lalu kalau saya sama dengan perempuan lain gimana? Saya nggak tahu, kalau dia nggak cemburu saya nggak tahu.
Tapi yang saya tahu dia cemburu orangnya juga. Udah telepon masuk kan, kamu di mana, gimana. Tapi sekarang saya nggak bisa lagi kasih dia imitasi. Gatal katanya. Jadi bapak-bapak, suami-suami, kalau pacaran, kasih pacarnya imitasi masih enggak apa-apa lah, oke lah. Tapi kalau udah jadi bini kau berapa tahun, kau masih kasih imitasi, keterlaluan. Ya keterlaluan, naik level dong. Ya kita kan lebih dari pemenang, harus naik level. Ini boleh contoh dikasih gambarnya. Jadi saya bukan mau pamer, saya cuma kasih ilustrasi. Ini ya di Israel. Waktu itu di Israel. Maksud saya apa Bapak Ibu? Kalau kita mencintai seseorang, kita tidak malu untuk menyatakan kasih kita. Kita tidak malu untuk menyatakan cinta kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaku mengasihi Tuhan, mengaku mengasihi Allah, tapi tidak ada rasa cinta, saya khawatir Bapak Ibu. Jangan-jangan engkau cinta yang lain. Engkau tidak cinta Tuhanmu. Sedangkan Tuhanmu mencintai engkau bahkan dengan cemburu. Saya khawatir Bapak Ibu. Kalau engkau tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan mengasihi engkau. Saya khawatir. Setiap kali saya memikirkan karya Tuhan atas hidup saya menangis Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Kita bisa menyembah Dia. Dia bayar harga yang mahal. Dia bayar harga yang mahal. Roma 8:32 dikatakan apa? Anaknya yang Ia kasihi, Dia serahkan untuk kita loh. Tanpa menyayangkannya. Anaknya yang tunggal. Tahu nggak apa yang terjadi waktu Yesus mau disalib? Setelah disalib waktu Dia akan mengembuskan nafas, apa yang Ia serukan? Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang punya anak, kalau anakmu teriak seperti itu, apa yang kau rasakan? Papa, Mama, jangan tinggalkan aku, Pak. Jangan tinggalkan aku, Mama. Ditinggalkan untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Allah memberikan gambaran bagaimana kasihnya kepada kita. Waktu saya bayangkan itu, ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi aku. Engkau begitu luar biasa terhadap hidup aku. Bukan hanya kasih kalung imitasi, bukan hanya kasih emas. Nyawa anakmu yang tunggal Engkau berikan untuk saya. Supaya apa? Waktu saya percaya kepada Engkau, saya tidak diperbudak lagi dengan hal-hal yang lain. Saya tidak diperbudak lagi dengan berhala-berhala. Saya tidak diperbudak lagi dengan Allah-Allah yang lain. Bapak Ibu, jikalau kekristenan kita hanya karena kita menjadi orang Kristen, masalah Bapak Ibu. Kita harus tahu, kita bisa menjadi orang Kristen. Ada sosok yang membayar harga. Lunas. Di kayu salib, membayar segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Waktu kita melakukan dosa itu, Roma sudah berkata apa? Upah dosa adalah maut. Kita sudah dalam kematian. Tinggal tunggu waktunya saja. Hari-hari ini kita tahu kita diributkan dengan namanya wabah corona. Tiba-tiba orang bisa meninggal. Bukan harta yang bisa diandalkan lagi waktu itu. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang punya alasan, oh saya cari duit banyak untuk anak-anak saya, coba direnungkan kembali. Saya setuju kalau kita lakukan seperti itu untuk anak kita. Tapi kalau
kita memberhalakan itu, pekerjaan kita itu jadi masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih Allah kepada kita itu bukan gratis. Keselamatan memang gratis. Waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau diselamatkan dengan cuma-cuma. Tapi dia bayar dengan nyawa. Next, gambar selanjutnya. Itu adalah foto, bisa di zoom gak ya? Itu adalah bunga yang saya kasihkan buat Denny. Denny ya, waktu acara Yusak. Bisa bayangkan gak kalau saya kasih bunga, kasih Denny, Denny I love you. Istri saya senang gak? Waktu Valentine, engkau kasih bunga untuk cewek yang lain. Kau nyatakan kasih buat selingkuhanmu. Mungkin istrimu tidak tahu. Mungkin pacarmu tidak tahu. Tapi Alkitab sudah mencatat. Di saat engkau sudah berhala. Dia katakan apa? Membalasnya 3-4 keturunan. Saya coba merenungkan. Kenapa bangsa Israel bisa diperbudak sampai 400 tahun lebih? Rupanya dari satu generasi, anggap aja generasi pertama 100 tahun umur mereka. 3 generasi, 300 tahun. 4 generasi, 400 tahun. Bapak Ibu jangan main-main dengan berhala Bapak Ibu. Seberapa banyak keluarga hancur. Itu karena apa? Karena ada yang lain. Seberapa banyak pengusaha-pengusaha sukses. Waktu sudah punya duit dia apa? Dia cari simpanan. Kalau di sini saya yakin tidak ada. Karena nggak mungkin dia ngaku. Ya, Bapak Ibu, Tuhan nggak usah ngutuk kamu lah. Waktu kamu melakukan seperti itu, berarti engkau sendiri yang sudah mengundang kuasa itu masuk dalam hidupmu. Artinya apa? Waktu engkau menyembah Allah yang lain, engkau menyerahkan dirimu kepada Allah yang lain. Engkau memberhalakan dia. Artinya engkau percaya kepada dia. Engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Engkau tidak percaya lagi kepada Allahnya Israel. Engkau tidak percaya lagi, engkau lebih percaya kepada Allah yang lain. Apa yang terjadi? Jangan heran. Kalau tema gereja jangankan 5 tahun kita lebih dari pemenang, enggak jadi pemenang kita. Kalau hal ini tidak kita genakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ingin keluarganya bahagia. Kalau di kontaknya masih ada nama wanita lain yang kasih tanda tanya. Yanti, biar enggak ketahuan diganti Yanto. Bertobatlah. 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 Kenapa Bapak Ibu? Gereja sudah memberikan kita tema lebih dari pemenang. Dan hari ini kita dikejutkan dengan hal di luar yang begitu tidak pernah kita pikirkan. Seperti corona ini kita nggak tahu kok bisa terjadi seperti itu. Tapi waktu engkau mengandalkan Allahmu, engkau mengandalkan Tuhanmu, ada pelindungan Bapak Ibu. Ada kekuatan Bapak Ibu. Waktu kita mengasihi keluarga kita lebih lagi. Ada kekuatan kita untuk menghadapi semua itu. Amin Bapak Ibu. Boleh? Next. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Bapak Ibu, waktu saya baca di kitab Keluaran ini, bangsa Israel ini supaya mereka bisa melihat Allah, mereka dibebaskan dengan luar biasa loh. 10 tulah diberikan kepada bangsa Mesir supaya mereka melepaskan bangsa Israel. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Setiap anak sulung, setiap binatang sulung mati. Lalu bagaimana agar orang Israel tidak mati? Ada penebusan, ada korban sembelihan. Yaitu mereka menyembelih kambing domba. Lalu diapain?
Darahnya itu dikasih ke tiang-tiang pintu. Dikasih ke tiang pintu. Kenapa? Waktu Allah berjalan malam itu, kalau dia melihat darah itu, dia melihat ada penumbusan darah itu, dilewatkan. Apa yang terjadi? Semua anak sulung orang Mesir, semua binatang orang Mesir malam itu mati, Bapak Ibu. Terjadi ratapan yang luar biasa di Mesir. Orang menangisi anak-anaknya. Anak-anak tunggal mereka, anak-anak sulung mereka mati. Supaya apa? Supaya orang Israel bisa dikasih keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian yang Allah berikan buat Abraham, buat Isa, buat Yakub. Jadi Allah mengingat perjanjian mereka, walaupun udah 400 tahun lebih, Allah membawa mereka keluar. Jadi Bapak Ibu, walaupun engkau sudah berbuat dosa kemarin, walaupun engkau sudah menyembah Allah yang lain, tapi kalau engkau ambil komitmen malam ini, engkau mau bersungguh-sungguh berbalik kepada Allah, berbalik kepada Tuhan Yesus, dikatakan apa? Ia mengasihimu. Kasih dia adalah setia. Dia setia. Dia tunggu kamu, dia setia. Cuma pertanyaannya, mau gak engkau berbalik? Tapi kalau engkau tidak mau berbalik, apa yang terjadi? Sama seperti bangsa Israel ini. Boleh selanjutnya? Jadi saya ambil sepotong-potong ya. Ini Keluaran 32 ayat 9-10. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Musa tidak mau. Tuhan bilang, kamu, keturunanmu yang akan saya buat besar. Lalu Musa negosiasi dengan Allah. Masa engkau keluarkan mereka, lalu engkau binasakan mereka. Mau dibinasakan mereka semuanya. Kenapa? Karena tegak tengkuk. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu, melewati yang namanya Laut Tebrau, orang Mesir mengejar. Ya Bapak Ibu ya, pernah baca ya. Lalu mereka mulai mensungut-sungut, mereka mulai menyalahkan pemimpin mereka. Musa, kau biarkan kami mati di tempat ini. Tidak adakah kuburan di Mesir? Maksudnya lebih baik kami jadi budak tapi kami mati di Mesir. Kalau sekarang mau dibantai dia. Allah menunjukkan kasih setianya. Mereka melewati laut yang dikeringkan itu dan pasukan mereka kejar. Tiang api, tiang awan menjaga mereka. Depan dan belakang menjaga mereka. Supaya mereka tidak terkejar. Lalu mereka keluar dari Tebrau dan orang-orang Mesir yang mengejar mereka semuanya mati. Wow, saya bisa bayangkan kalau hari ini kita pas di jembatan itu lalu kita mau dibunuh. Lalu tiba-tiba alam mengeringkan sungai Kapuas. Lalu kita bisa berjalan lewat di sana. Kita saksikan. Lalu orang-orang yang membunuh kita lalu mati di telan sungai Kapuas itu. Bapak Ibu, tahu gak apa yang terjadi? Bangsa ini adalah bangsa yang tegak tengkuk. 3 hari perjalanan mereka ke padang gurun Syur itu, mereka udah mulai bersungut-sungut. Di tepi laut udah bersungut-sungut. Udah keluar dari Mesir, sungut-sungut. Apa yang disungut-sungutkan? Tidak ada minuman lah, tidak ada makanan lah. Nyalakan pemimpin mereka. Jangan-jangan di gereja sama juga. Kita mulai nyalakan PKS kita. Kita mulai menyalakan siapa? Pendeta. Kita mulai menyalakan siapa? Gembala. Kita mulai menyalakan siapa? Orang tua. Kita mulai menyalahkan siapa? Bos. Kita mulai menyalahkan teman. Semua kita salahkan. Sama seperti orang Israel. Padahal mereka sudah melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Harusnya mereka mencari Allah. Harusnya mereka memohon. Harusnya mereka berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ada persoalan, kalau engkau ada permasalahan, jangan takut Bapak Ibu. Di balik persoalan, di balik masalah selalu ada mujizat. Boleh beri kemuliaan Allah kita.
Kenapa? Supaya kita bisa mengakui Allah itu, Allah kita. Sama seperti orang Israel. Sampai kemarah, lalu ada air, mereka minum pahit, sungut-sungut. Musa lempar kayu, jadi manis katanya airnya. Bisa bayangkan kan? Itu mujizat yang luar biasa loh. Jalan lagi 15 hari sampai ke Elim, pegunungan Elim itu di sana. Mulai sungut-sungut lagi. Lebih baik kami mati di Mesir, tapi kami makan. Ada daging, kuali, ada roti kami makan. Lebih baik kami mati di sana. Hukum kami di sana aja. Daripada engkau membawa kami keluar dari Mesir, kami mati kelaparan di sini. Padahal kalau kita pikir Bapak Ibu, bukankah kita bisalah kita cari makanan lah. Bisalah kita berburu apa. Kok mau nyalakan terus? Ini nyalakan terus loh. Sampai seperti itu mereka, orang Israel ini. Ayo Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan namanya roti mana. Kalau petang itu burung puyuh menghampiri perkemahan mereka. Jadi mereka bisa makan gratis. Pagi makan roti, malam makan daging gratis. Itu pun tidak membuat mereka bersungguh-sungguh mencari Allah. Kenapa? Apa yang terjadi? Waktu Musa naik ke gunung Sinai itu, menunggu yang namanya perintah Tuhan itu, batu itu. Apa yang mereka perbuat? Mereka mulai membuat patung. Mereka buat apa? Mereka buat patung lembu. Apa yang mereka lakukan? Sama seperti kita hari ini, di hari Minggu. Mereka mulai bernyanyi, mereka mulai menari-nari. Inilah Allah kami. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Jadi Bapak Ibu, kekristenan untuk dewasa bukan karena mujizat. Justru karena persoalan yang kita hadapi, kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, lalu kita mendapatkan jawaban itu, itulah akan membuat kita dewasa. Tapi kalau hanya kita datang ke gereja hanya mencari mujizat, saya khawatir Bapak Ibu kita seperti bangsa Israel. Waktu mujizat sudah tidak ada, mereka tinggalkan Allah. Mereka mulai bikin patung. Mereka sembah. Lalu apa yang terjadi? Next, selanjutnya. Keluaran 32 ayat 28. Keluaran yang 9 ayat 10 dikatakan bahwa waktu hari itu Allah menghukum mereka dan 3.000 orang mati. Berapa ribu? 3.000 orang mati. Kalau tidak, mereka akan dibinasakan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang saya mau katakan buat firman Tuhan sore hari ini. Kalau Bapak Ibu senantiasa mengikuti perintah Allah, maka Allah sudah berjanji kasih setianya tidak berkesudahan buat kita semuanya. Tapi kalau kita menyembah Allah yang lain, kita mementingkan yang lain lebih daripada Allah kita, Bapak Ibu, bukan Allah mau mengutuk kita. Sebenarnya kita sendiri yang menyerahkan diri kita kepada Allah yang lain. Kita menyerahkan semua itu kepadanya. Dan lama-lama kita akan terjerat. Jadi Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semuanya. Kita boleh belajar daripada perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka sudah keluar dari Mesir. Sebenarnya Allah sudah menjanjikan hal-hal yang luar biasa buat kehidupan bangsa Israel. Begitu juga buat kita semuanya. Waktu kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan kita. Waktu kita sudah menyatakan cinta kita kepada Dia. Ayo kita setia. Jangan tinggalkan Dia. Karena Ia sudah bayar lunas buat kita semua. Bapak Ibu, boleh kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Biarlah ini boleh menjadi perenungan buat kita. Boleh menjadi doa buat kita. Bukan dengan barang
dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pujian ini merupakan ungkapan hati kita. Saya yakin dan percaya penulis ini bisa menulis pujian ini karena dia bisa merasakan bahwa apa yang ia dapat itu dibayar dengan mahal. Bukan hanya dengan emas dan perak Bapak Ibu. Kalau emas dan perak orang lain mungkin bisa lakukan. Orang kaya mungkin bisa lakukan. Orang yang beruang mungkin bisa lakukan untuk menebus kita. Tapi untuk menebus dosa kita tidak ada cara lain. Ia mesti mati di kayu salib supaya kita percaya kepada Dia tidak binasa. Bapak Ibu sekalian, jikalau firman Tuhan ini menegur kita semuanya, mari kita koreksi. Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Benarkah kita mencintai Dia? Kalau memang kita mencintai Dia, kita pasti punya waktu yang lebih untuk Dia. Kita pasti punya kerinduan ingin berbincang-bincang dengan Dia. Kita rindu membaca surat cinta Dia yang di Alkitab yang dituliskan buat kita. Itu adalah bukti bahwa kita memang mencintai Dia. Dan Bapak Ibu, Anda bisa merasakan bagaimana Tuhan berbicara kepada engkau. Jadi bukan Tuhan berbicaranya kepada pendeta, kepada orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tuhan rindu berbicara kepada kita tiap hari. Engkau saja yang tidak menyediakan waktu untuk Dia berbicara. Engkau saja yang tidak menenangkan dirimu sesaat untuk mendengar suaranya. Waktu Ia berbicara kepada engkau, engkau akan merasakan hidup ini begitu berarti. Engkau akan merasakan bagaimana Allah begitu mengasihi kita, sehingga hidupmu akan menjadi pemenang. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia.